warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran dalam Islam. Dengan demikian, antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama banyak memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global. Baiklah, pada kesempatan kali ini, mari kita mengkaji bersama fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayan at-taqrir, disebut juga dengan bayan al-ta'kid dan bayan al-isbat. Yang dimaksud bayan ini ialah memperkuat dan mengokohkan apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbal sholatu man ahdatsa yatawaddo'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak diterima salat seseorang yang berhadas sebelum ia berwudu. Hadis ini mentakrir atau menguatkan Quran surat Al-Maidah ayat 6 mengenai kewajiban berwudu ketika seseorang akan melaksanakan sholat. Ayat dimaksud berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn. Yang kedua ada bayan al-taksir. Yang dimaksud bayan al-taksir yaitu kehadiran hadis berfungsi untuk memberikan penjelasan, rincian, dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau mutlak, memberikan persyaratan atau batasan takkid ayat yang bersifat mutlak, dan mengkhususkan atau taksis terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Berikut contoh tafsir mujmal. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bagaimana mendirikan sholat. Dalam Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci. Salah satu ayat yang memerintahkan sholat adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan kerjakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Sedangkan contoh hadis takkid al-mutlaq seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uhilat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani wal jaradu wal hutu wa ammad damani fatihalu wal kabadu." Hadis ini mentakkid ayat Al-Quran yang mengharamkan semua bangkai dan darah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wadamu walahmul khinziri. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Sedangkan contoh hadis yang berfungsi untuk mentaksis keumuman ayat Al-Quran adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimul kafiru walal kafirul muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah orang muslim mewarisi dari orang kafir, begitu juga kafir tidak mewarisi dari orang muslim. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas mentaksis keumuman ayat Al-Quran, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Quran surat An-Nisa ayat 11. Yang ketiga, bayan at-tashri'. Yang dimaksud bayan at-tashri' adalah memunculkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran, atau menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan oleh Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan ala nasi su'an min tamri aw su'an min sa'irin ala kulli hurrin aw abdin dzakarin aw unsa minal muslimin. Bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 sukat kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka ataupun hamba, laki-laki
perempuan Muslim. Hadis riwayat Muslim. Baik teman-teman, sampai di sini dulu kita belajar dan berbagi ilmu. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.